Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan di channel Ngobor, ngobrolin horor yang biasanya nggak horor-horor banget. Dan di sini masih ada dua bro, ada dua biung. Betul. Ada Biru dan Bro Ayung di sini yang mau berbagi cerita gitu. Lo kedinginan atau gimana sih bro? Agak-agak. Sekarang pakai jaket itu ya, yang nggak baca jaket gitu ya. Yang nggak baca jaket. Terima kasih Bro Ayung udah hadir kembali di sini. Bro Ayung mau berbagi cerita ke kawan-kawan semuanya. Belum tahu ceritanya apa, jadi langsung aja waktu dan tempat dipersilakan buat Bro Ayung barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah. Baik. Baiknya udah diambil duluan. Nah, oke. Terima kasih Mas Bi atas kesempatannya. Tadi sempat di luar sebelum masuk ke sini aku makan rengginang kecil. Romoan apa ya? Dan gue makan mie ya. Ya itu. Rengginang pokoknya. Jadi keinget ada cerita yang berkaitan sama itu tapi nanti aja. Rengginang tanpa gula. Rengginang siluman nanti ada mungkin. Jadi ini, tapi nggak mau tabahin hari ini. Aku mau nyapa kawan-kawan dulu sebelum lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa lagi dengan kami dua bro. Ada Mas Bi, ada diriku. Kita rencananya mau ngobrol kayak kemarin yang serem-serem ya Bi. Nah ini moga-moga serem juga. Kalau enggak ya tolong dimaklumi itu aja. Iya, gitu ini aja. Agak terburu-buru karena udah bentar lagi ada azan gitu. Makanya langsung ke cerita aja. Ini adalah sebuah kisah dari seorang kawan. Boyo apa gitu loh. Sebut saja namanya ini gitu. Gitu ya. Ini tuh usianya sekarang udah sepuh gitu. Karena kayak gitu kan kita udah ratusan. Ini kita udah 150 episode lebih loh. Betul. Kalau misalnya tadi hubungan keluarga udah anaknya banyak ya. Anaknya banyak. Baik. Ini langsung ke cerita lagi, Bi. Jadi ini adalah kisah di masa lalu. Jangan bosen-bosen. Tapi kalau yang mau bosen ya terserah. Nggak apa-apa, ini semua jangan ada paksaan. Jangan ada paksaan gitu. Kita juga nggak pernah minta untuk subscribe kayak gitu. Itu benar-benar kawan-kawan yang emang seikhlasnya. Bermurah hati. Kemarin kan kayak gitu. Ridho dari Anda, berkat buat kami seperti itu. Gitu. Nah ini adalah kisah di masa lalu, masa-masa kecil dulu ya. Ini tentu belum ada listrik, Bi. Ini berarti ke belakang lagi. Ke belakang lagi belum ada masih listrik. SD. Iya, dan bukan membanggakan diri bahwa aku kecilnya Badung, enggak begitu. Sebenarnya karena dulu itu memang hiburan itu selalu outdoor. Permainan itu ada di luar, ketemu sama konco-konco, sama teman-teman, gimana kita bersaing sama mereka dalam hal rebutan mangga, gimana kita kalau mainan gundu paling punya banyak ya lebih keren. Nah, terus kita bisa permainan-permainan yang menantang itu bisa melalui itu juga paling keren. Itu aja. Dan termasuk kita juga nggak banyak tidur di rumah. Karena tidur di rumah itu wagu seperti bocah aleman gitu. Kan biasanya tidur di kasur atau di apa gitu. Ya, tidur di rumah susah, mau di mananya, di atapnya atau di rumah apanya dalam gitu. konteks tertentu ya, bagian dalam rumah. Enggak, maksudnya kita di usia-usia 9 tahun, usia 10 tahun, itu 11-12 kesanaan lah ya, tapi nggak terlalu gede juga. Kalau misal tidur di rumah itu terus nggak ikut sama kawan-kawan yang lain yang banyak ini ya, kita iseng-iseng tidur di mana gitu, kayak di posko, di musola. Nah betul, kita itu nggak keren, berarti itu anak kecing, anak aleman yang takut sama orang tua. Jadi patuh diartikan saat itu wagu gitu loh Bu. Bi, harus ada tantangan. Jadi kita itu banyak ya per 3 hari atau 4 hari sekali benturan Bi. Nah itu nggak dibahas. Nggak usah. Nah itu biasanya itu 3 hari sekali atau 2 hari sekali kita tidurnya di masjid, Bi. Masjid yang gede itu? Itu masjid yang gede. Nah karena itu masjid gede itu kan sekitar dibangun yang sekarang itu kan di-rebuild ya, dibangun kembali. Ada renovasi sekitar ya 10 tahun yang lalu. Masih baru itu. Kalau dulunya masih lokasinya di situ. Rumahnya nggak banyak muter begitu enggak. Jadi di sebelah utara kebun lebat, kebun pisang, ada mangga, ada yang lain-lain. Di belakang juga sama. Di belakangnya masjid itu kuburan. Ada katil yang tempo dulu yang berat banget warnanya hijau itu.
Pakai kayu. Sering gemlotak sendiri. Pakai kayu. Enggak, pakainya Pakai besi. Oh, tapi besi yang pipa tebel itu ya. Besi pipa tebal, kurang mantep, didedelin pakai adukan, Bi. Jadi jangankan mayatnya, ada mayatnya, itunya mulangin aja. kosong aja udah berat, nauzubillah. Apalagi mayat-mayat pendosa, Bi. Gendut lagi, sorry ini badannya gede gitu loh ya. Itu sangat inilah. Tapi ini nggak mau ceritain itu. Jadi kita itu ada keasikan sendiri, ada tantangan gimana kalau kita tidur di masjid. Itu banyak kan kita tidur di masjid, bukan di jam-jam kayak habis isya, kayak sekarang kan masjid lebih cenderung tertutup ya, ada pagar, ada apa. Kalau dulu itu masjid yang lama, itu bangunannya lebih eksotik. Jadi ada kolam-kolam di sisi masjid sebelah kiri. Kolam-kolamnya gede banget, Bi. Kayak sekarang kayak buat kolam buat lele tapi tinggi, kolam-kolam kuna lah masa lalu. Itu dua biji, berarti samping-sampingan ada pembatas sekitar sedada, itu buat cewek sebelah sana, ini buat cowok. Sekaligus kolam juga difungsikan buat apa namanya wudhu, kadang buat mandi, ya itu semuanya. Tapi itu lebar banget di sisi sebelah kiri masjid. Masjidnya sendiri pelatarannya itu luas sekali. Sekarang itu masjid gede aja Luas masih sekali luas. apa luas banget? Luasan mana, Bro? Luas sekali sama banget. Sekali berarti cuma sekali ya. ya. Kalau banget, Ya banget gitu. banget. Kata orang Tegal, ya kan. Luas banget, Bi. Aku milih yang itu akhirnya. Pada akhirnya aku milih itu. Itu di Padahal depannya. nggak penting lo komenin juga nggak penting. Iya benar, nggak penting banget. Itu di depannya ada pohon sawo, sampai sekarang masih ada. Itu gede banget pohon sawonya. Dan pohon sawo itu lebih ke sepanjang tahun berbuah, Bi. Panjang tahun berbuah. Itu masjidnya, tak gambarin ya, masjidnya dulu posisinya masih di situ, memang bentuknya itu Ngadepnya utara dulu. ya enggak sampai sekarang sama, Bi. Tapi ada ruang utama khusus yang buat mihrab imam. Terus orang-orang yang misalnya orang-orang tua penggede dulu ya, yang sholatnya itu di dalam, itu kotakannya sekitar 20 meter kali 10 itu utama. Itu ada pintunya kan, nggak dipintuin, terbuka begitu. Nanti buat yang umum, sebelah sini cewek, sebelah sini buat cowok. Dan bangunannya di kotak-kotak begitu, tapi ini jendelanya kan kayak kubah begitu ya, nggak ada jendelanya, ngomplong luas banget, begitu gede-gede banget. Jadi kalau dari dalam masjid otomatis langsung berbaur sama alam, anginnya, pandangannya seperti itu mencekam kalau malam. Dan itu menarik buat anak-anak. Kita semakin mencekam, semakin menarik. Belum lagi ada sawo yang jatuh di depan, intiri antara sawo atau gangguan goib begitu. Kita kadang-kadang diakalin yang gede, udah siap kita running ya, mau lari mau ngambil sawo yang jatuh matang, dicegah sama yang gede, setan jangan, itu setan kepala. Kita akhirnya mandek yang gede ngambil sawo gitu. Itu sangat durjana waktu itu, Bi. Nah itu aku sering banget ketipu. Kadang kita tidur selalu yang kecil-kecil selalu teraniaya. Kita ada apa namanya ya, ada kode etik tertentu. Tidur di masjid kita nggak ngambil tidur yang dekat-dekat imam, yang ada karpet-karpetnya, tapi lebih ke pelatarannya gitu, lebih di depan pelatarannya seperti itu. Takutnya najis kan kalau di. Iya, apalagi masih banyak yang belum sunat. Itu pun kita datang ke sana itu ketika dulu nggak ada perabot, sekarang juga nggak ada sih memang. Tapi ketika orang-orang yang sekitarnya lingkungan masjid tadi yang biasa ngimamin, imamnya atau misalnya tukang muazinnya itu udah memang benar-benar lelap, kita baru datang, Bi. Ya sambil mainan itu, mobil-mobilan, rombongannya itu udah senyap jam 12 baru ke masjid. Itu pakai sarung sama celana SD, berbekal sarung doang. Ya atasnya nggak ada zaman jaket-jaketan waktu itu, Bi. Jadi bener-bener sentuhannya sama tikelnya masjid, bukan keramik, tapi tikel kan dingin banget, Bi. Itu ngeringkuk. Kalau anak-anak yang kecil-kecil kayak aku, pasti teraniaya. Yang gede-gede itu di tengah. Jadi podo dorong-dorongan, jejek-jejekan. Yang kecil pasti sambil nangis-nangis itu di paling samping sendiri gitu loh, dekatnya kebun kayak gitu, Bi. Nanti ada yang iseng, sorry ini bukan jorok-jorokan ya, ada yang bawa benangnya layangan. Kita kan dulu belum mengenal, udah ada yang namanya celana dalam, Bi. Ya kan, itu pakai celana SD, kadang-kadang ada yang nggak pakai celana, diiket-iketin, dihubungin itu loh. Punya kita sama punya teman, nanti ada yang medeni, ini ada ini lari, itu kan sama terikat itunya. Itu bahaya. Bahaya banget, itu permainan anak-anak dulu. Nah ini
ada sebuah mitos di lingkungan kami begitu. Kalau misalnya iya memang sulit dilarang anak-anak tidur di masjid, tapi jangan sampai ngompol di masjid, jangan sampai ngiler. Monggo kowe digondol karo jin sing ana ning kono. Nanti kamu dibawa sama jin yang ada di situ. Lu ya nggak mungkin, Mbah, kata pemikiran anak kecil. Namanya masjid buat sholat, katanya rumahnya Tuhan, masa ada jin? Ya no, lah yang godain kamu sholat biar main-main siapa? Katanya gitu, biar nggak konsen, nggak khusus siapa? Iya ya, itu jin ya? Ya iyalah. Nah, kalau misalnya kita kencing di situ ngompol, kenapa dimarahin? Jinnya jin baik, berarti angel katanya. Udah pokoknya jangan kencing. Dulu nyebutnya itu bukan jin ya, jim. Jim, iya, Pakai M adanya belakangnya, jim. Jim, apalagi ada embel-embel ireng, udah wis medeni banget. Jimireng. Jimireng. Itu yang jahat, yang usil. Ya, itu ada namanya Wasirudin, ada banyak bocah di situ, tapi banyakan blognya aku yang berani. Kayak ya kita kayak menguasai masjid itu lebih. Tapi ya kalau aku kecil, yuk desel-deselan begini ini ya, kan kayaknya udah ke tengah, tahu jadi pinggir lagi, pada gelundung-gelundung lewatin yang lain, jadi kumpul-kumpulan begitu, saling nyari hangat, nyari aman begitu. Ada yang gerieng kirain setan, tahu-taunya teman sendiri nangis ketakutan kayak gitu loh, Vi. Ya gimana enggak, di depan ngomplong, pohon sawo, sonanya kali, sininya kebun pisang begitu ya. Satu ketika kita kehilangan teman-teman, Bi. Ada kehilangan satu teman, bukan teman-teman, satu teman tapi agak gedean. Namanya kalau nggak salah Walil atau siapa, kita panggilnya Walil dia. Itu kalau tidur jagonya tidur. Jadi yang lain masih ketakutan, masih caranya biar tidur nyari posisi, dia udah blek duluan. Dan ini kempongannya kaki ini itu buat tiduran teman-teman, Bi. Buat bantal. Buat bantalan, nggak bakalan tidur, nggak bakalan bangun. Dia itu lo udah tidur, lelap udah. Tapi nanti yang jelei, ketika teman-teman tidur, dia bangun dan nyari teman buat melek, ayo melek loh. Ngapain sih? Kita kan harusnya begadang. Padahal dia udah tiduran duluan, Bi. Yang rasanya begitu. Dan satu saat kita kehilangan bantal, Bi. Loh, kok Walil nggak ada? Tuh teman bisik-bisik, Walil mana? Walil nggak ada. Walil nggak ada. Akhirnya kita nyariin, itu salahnya nggak ngalor tempatnya tadi, tempat wudhu, tempat tadi apa ya, kolam-kolam gede tadi. Kita nyarinya di bawah pohon ini, sawo. Dia mencuri setat, pasti nyari sawo yang matang pada jatuh. Itu biasanya kan kroak gitu, Bi. Digitin kalong. Itu manis banget. Ya udah mateng kan. Iya, biasanya kalau yang masih tua tapi masih belum bisa dimakan, kita ambil, kita taruh di selek-selekan bata merah. Seminggu diambil. Biar hangat. Iya, nanti kan matang. Kadang-kadang tabunganku di sini tak tandain punyaku di barisan batu nomor berapa. Yang ngambil orang, Bi. Harus bener-bener bank kita itu bener-bener ketutup rapat, jangan sampai ada yang tahu gitu. Itu sering, aku juga sering ngambil punya temen. Nah, itu sama aja sih. Nah ini nyari ke area bawah sawo nggak ada, lalil, nanggil namanya dia nggak ada, ngidul lagi, area ngidul sampai ke tempatnya genset. Waktu itu kan ada diesel begitu ya. Terus tenda-tenda kalau ada acara haul atau apa, nggak ada juga. Kita akhirnya, oh iya mengelor katanya sebelah lor, kita sebelah lor ke sana. Itu posisinya walau ya kayak ini yang bener-bener akhirnya jadi mitos itu memang bener-bener ada. Walil itu posisinya, sorry ini nama samaran juga ya, Bi. Itu posisinya kolam itu kan dua begini ya, perenteng begini. Di tengahnya ada aling-aling dari tembok bata juga, tapi segini gitu. Dia posisinya di atas air, Bi. Tidur, bener-bener tidur. Ya kayak orang tidur biasa, di dalam kolam gitu. Di atas air ngambang. Iya, maksudnya di dalam kolam. Di dalam kolam, tapi jadi gini ya, kita keluar kayak kalau memang ininya pintunya lebar begitu, kita berapa orang termasuk diriku bisa keluar bareng-bareng. Itu melihat dia di atas, posisi nyantai kayak tidurnya siwa apa kayak gitu, tidurnya enak banget. Tapi pas kita lihat langsung blur kayak gitu, Vi. Jadi dimungkinkan sebelum kita kesana tadi dia masih di atas. Tapi setelah kita ngelihat langsung belum itu gelegepan dia, gleb mau nolongin, ini kejadian di luar umum, padahal anak-anak kecil, tapi singgomono siapa itu yang bawa ke situ siapa? Kok bisa tidur begitu? Di sininya kelelep, hop minumin air, batuk segala macam. Terus lama-lama kita cuma bengong, Walil kenapa?
tahu-taunya dia bisa berdiri. Mungkin ya kayak tadi, ya kan, nggak nyadar kalau itu nggak dalam-dalam banget. Ketika udah dapat tapakan, dia baru sambil batuk-batuk, siapa sih nggak waku mene, nakal, nangis, kamu nakal. Nah, kita dituduh malah. Akhirnya kan dia bangun ke pinggir, kita dikejar-kejar sama dia sampai ke masjid itu di dalam masjid itu banyak basah begitu ya. Lama-kelamaan kita capek semua, diskusi, Bi. Lil, kamu kenapa tidur di situ? Iya ya, kamu yang mindahin. Kalau yang mindahin aku mana kuat, kamu paling gede. Lagian tadi kan buat senderan ini, buat kita tiduran, mana mungkin. Kamu yang mindahin siapa? Ada yang nyelemong, Bi, ada yang nyeletuk. Jim, sing mindahin Jim, kayak gitu, yang mindah Jim. Iya emang ya, katanya di sini kalau memang kata orang tua kalau kita tidurnya ngiler atau ngompol, ngompol langsung udah kayak gitu semua. Enggak, wah udah basah enggak kelihatan ngompolnya. Mungkin ngiler. Iya, apa aku ngiler nangis lagi, Bi. Nangis lagi mungkin dia, iya ya aku ngiler begitu akhirnya. Berarti aku dipindah gym, nangis lagi, Bi. Dan kita itu kayak aku yang kecil ikut solidaritas harus nangis gitu loh, Bi. Ikut nangis bareng sama si Walil tadi. Itu yang pikirannya udah gede. Ngapain melu-melu nangis? Wis kejadian katanya. Pulang yuk, Bi. Kita itu berduyun-duyun pulang nganterin Walil. Itu tengah malam ya? Ya udah jam 2-an. Oh, jam 2-an udah pagi ya? Nggak ada lampu, nggak ada apa. Tapi sempat-sempatnya sambil sedih, sambil itu nangis, didramatisir sampai pulang ke rumah masih nangis. Tapi kalau ada jambu, yuk sambil nangis sambil krok pasti dinikmatin. Itu ngomong sama mamanya kan, Assalamualaikum, tok namanya bocah kecil itu ada belasan anak ya. Kayak mau gempur rumah, bukannya uluk salap yang enak gitu jam segitu. Bi, ada yang manggilnya Bi, ada manggilnya Uwa, ada yang manggil Yu. Tok. Itu keluar orang tuanya, bapaknya ada di Jakarta kan, ngasepnya kerja di Jakarta. Ya Allah, rame-rame ada apa jam segini, biasa Bi masih begini ya kan. Pakai apa jarit diselempetin begini kan. Apa ada apa. Walil digawa jimireng katanya, jimireng apaan? Lu dening teles kabeh, kok napa teles semua? Dicemplungin di kolam. Ya Allah, tidur ning masjid maning. Plak kayak gitu, bukannya di ini plak, tapi ya bukan mukanya, cuman bawahnya ini kan di pahanya plak, tambah nangis. Ini ceritanya piye? Ceritanya gimana? Tidur ngorok ngiler Bi, gitu ngiler, akhirnya digawa jin tiba ning masjid katanya begitu. Tahu masa kayak gitu? Ini paling kalian aja yang nyiramin kayak gitu. Udah mancing, mana lu katanya suruh pergi semua. Tidur lagi nerusin, Bi, karena kita ada etika nggak mungkin pulang jam segitu nanti gangguin orang tua. Kalau itu kan tadi darurat. Nanti kalau jam segitu pulang malah diomelin gitu kan. Harus pagi habis subuhan nginep di rumah teman belajar bareng. Alasannya begitu sama. Balik lagi ke masjid, Bi. Tidur lagi. Itu udah jimireng itu melekat banget di pikiran kita masing-masing dan sepengin ngompol apapun yang biasanya ngompol kan kadang aku ya Bi, paling kecil sama temen juga ada yang kecil lagi ditahan banget. Ada bilang gini ngomong, nama kecilku panggilannya Yan, tak bocorin. Yan, titiknya dikareti Yan, katanya gitu. Sorry ini Bi ya, titiknya dikareti. Enggak Pak, biar apa? Biar gak ngompol, dikareti, nurut Bi, dikaretin begitu Bi. Tidur udah pakai karetan begitu. Ya di sana mimpinya nggak genah, Bi. Orang nahan itu kan ya. Itu ya malam itu Walil bener-bener jatuh ke air dan ada lagi itu dipindahin, kehilangan lagi malam itu juga. Kita nggak ternyata itu Jumat Kliwon. Kita nggak Jumat Kliwon. Ada temannya Roni namanya Supri. Itu biasa bareng banget sama Roni terus. Itu hilang lagi Bi malam itu. Fase kedua dan baru aku aja ngerasanya baru tidur sebentar banget gitu ya, baru tidur sebentar banget. Itu udah rame-rame anak-anak nyari pri nang di itu nyari ke pasti di air nggak ada, ini nggak ada. Akhirnya kita kemana ya, pulang apa Supri pulang, takut gara-gara Walil tadi kejebur ke itu. Iya apa ya, kita ikut pulang aja yuk, muter-muter. Itu kita nggak sengaja muterin ke musola, nggak ada sama sekali si Tati Supri. Pas ke belakang itu lagi tidur di dalamnya katil Bi, di dalamnya keranda.
Ini lagi tidur di dalamnya keranda, nyantai banget gitu loh. Dan kemulannya ini apa ya? Dia itu nggak bawa sarung tak dari mana itu loh. Kirain kita sarung emang gelap sih kayak gitu ya. Kita tegesin. Apakah ya? Tadinya kan ngelihat di itu kan cuman lampunya lampu ya belum ada listrik, lampu-lampu dari rumah sebelah sana lah patromak itu kelihatan bias doang. Itu makam ini nempel sama belakangnya masjid si keranda tadi. Ada gundukannya di dalamnya. Orang mati kan kita, mindsetnya kita orang mati, lari dulu. Pas udah lari, yang gede ngomong, jangan Supri, jangan balik maning, katanya balik lagi. Kita ke sono lagi, mendekat lagi. Apa iya ya? Kalau Supri tadi cuman celana yang panjangnya segini, kok ada kemulnya. Pas akhirnya, nah ini apa? Udah diberaniin, bareng-bareng yuk dibuka. Itu cuman digeser, dimangapin begini, perak begitu ada yang nahan, dipegang. Ternyata bukan kain, tapi kloso itu, Bi. Oh, klasa yang buat makamin orang itu klasa. Ada yang ngemulin di tidur enak banget di situ, Bi. Itu akhirnya Pri, tangi. Oh, ya gue koprek. Itu menjelang subuh, Bi. Akhirnya dia bangun nangis kejer, tapi nyampe ininya kebalak-balik. Tapi apanya? kita nahan, itu kok radanya. Jadi dia mau loncat aja, nyundul tutupnya. Mau loncat ke sini, kayak dikurung sih ya, nggak bisa kemana-mana. Jadi kita ikut panik, panik, malah di sininya belakangnya makam. Akhirnya setelah berapa menit, kita nyadar dibuka, dia loncat, nangis kejer. Ini yang marbot lah biasa adzan subuh, bangun orang subuh. Bocah lagi pada apa katanya? Dasar bocah bondel-bondel ngapain? Itu pakai sarungnya dijeblet. Akhirnya kita dijelasin. Turun nang kono. Kamu pasti ngompol. Iya, Bi, katanya ngompol. Kejadiannya begitu dulu. Nah, itu salah satu pengalaman masa kecil di sana, di masjid dulu, tapi nggak kayak sekarang. Itu memang asli seperti itu. Iya. Dan mungkin di kawan-kawan di tempat lain ada yang hal-hal macam tadi. Kalau di sini ada juga, ini di musola yang lu sering lewat situ pulang. Iya. Dulu kan nggak segede itu kan, dulu cuman setengahnya lah bangunannya. Paling sering dulu itu kejadiannya, itu tadi dipindahin tapi nggak nyampe dicemplungin ke kolam, tapi tidurnya di samping kamar mandi situ, basah-basahan kayak gitu. Nanti bangun-bangun dia udah basah. Tapi nggak nyadar dia basah ya berarti. Awalnya nggak, cuman dia kebangun itu gara-gara basah, lu udah nyampe sini kayak gitu. Itu sama ada satu lagi, ini yang agak ekstrim sih bro. Kan ada beduk. Beduk itu rapet, depan belakang kan. Oke, paling bolong sedikit di atasnya itu buat angin kan, tekanan angin itu kan. Dimasukin ke situ. Oh iya? Iya serius, hilang. Ada yang hilang dulu kan, dicariin gitu kan. Bangun-bangun kayak gitu, dung. Tolong. Berarti itu nabokin dari dalam. Iya, nabokin dari dalam. Itu gaib ya, Bi. Itu bener-bener, itu di luar nalar gitu ya. Bener. Itu makanya. Tapi itu kejadian itu. Kesalahannya apa kayaknya katanya? Gue nggak tahu. Kalau kesalahannya apa itu nggak sempat ngebahas. Ceritanya gue nggak dapat lengkap gitu ya. Jadi kejadiannya itu jauh sebelum masa gue main di situ gitu kan. Gue main di situ itu kecil. Nah itu mungkin sekitar 10 tahun sebelumnya gitu. Ya mungkin gue masih bayi gitu ya. Itu kayak gitu. Kalau kejadiannya kenapa, alasannya kenapa sih nggak tahu. Biasanya sih begini kalau nggak salah ya. Kalau di musola itu tidurnya itu yaitu tadi jangan di depan. Tidurnya tuh ke belakang ke sini. Biasa ada yang ngeyel kan. Tidur di depan kayak gitu dipindahin. Tidur di depan itu yang paling parah itu yang di beduk, tapi yang di beduk itu cuma sekali. Yang paling parah yang paling sering itu yang di kamar mandi itu kayak udah. Ya artinya kalau dulu itu sesuatu yang kayak tadi emang kejadian asli. Kalau sekarang juga udah tambah, artinya mungkin rame orang. Udah rame orang. Kalau bangsa-bangsa kayak gitunya lebih nggak ada kerjaan, mungkin iseng banget itu lebih. Kalau sekarang udah di teknologi atau yang lain mungkin seperti itu. Iya, jinnya juga udah malas kali ya. Udah inovasi. Udah malas, nanti dicariin, nanti direkam lagi gitu kan. Bisa ntar ketahuan triknya gitu, mending udah nggak usah aja dulu gitu. Makanya kan ada mungkin di di koloninya mereka. Ingat kalau misalnya kalau kita mau ngobrolkan sama tim rapat ya koordinasi, mungkin dia juga kalau mau keluar lihat-lihat kalau mau medeni wong, kalau mau kita nakutin orang bawa kamera apa enggak, mungkin begitu ya. Iya, kalau bawa kamera jangan. Jangan. Makanya kemana-mana bawa kamera gitu ya.
Itu salah Berdoa, satu kalau mau cara kemana-mana gitu, ya. berdoa ya. Tapi jangan lupa memang dengan- sekarang udah jarang sih orang tidur di masjid itu udah jarang. Iya, Malah kebanyakan nggak boleh. Masjid-masjid sekarang itu pada dikunci, tertutup. nggak kayak dulu gitu ya. Soalnya takut kotak amalnya hilang, Iya, banyak takutnya orang sekarang. jamnya hilang, takut amblinya hilang kayak gitu. Kalau dulu itu masih aman ya. Itu ya perbedaan antara dulu dan sekarang. Kenapa orang sekarang itu salah satunya kenapa jarang tidur di masjid kayak gitu. Padahal tidur di masjid, tidur di musola itu Indah banget. nikmat banget. Gue cuman sekali, Dan sekali tidur di musola. banyak kan kita nggak lewat waktu sholat karena pasti dibangun. Iya, dan sayangnya pas tidur di musola itu gue nggak tidur ya. Oh, Iya, karena itu perdana gitu kan. perdana. Pertama kali di situ. Debutan. Nah, Dan terakhir, ya itu tadi, karena itu perdana, saking excitednya, saking senengnya, malah jadi nggak tidur gitu. Oh, Jadi dia iya, cuma melek begadang gitu, malah main-main. Tahu-tahu udah subuh aja ya udah gitu kan. Jadi bukannya tidur di musola tapi begadang di musola kayak gitu. ya itu tadi kisah masa lalu seperti itu. Itu sangat menyenangkan sih, kisah lama dulu ya. Mungkin zaman kita itu, zaman sebelum kita mungkin lebih seru lagi kali ya cerita-ceritanya ya. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya udah berbagi tentang masa lalunya tidur di musola gitu. Dan hal ini gue yakin dialami juga sama kawan-kawan yang lain ya, terutama kawan-kawan yang muslim gitu, yang mungkin generasi 80-90-an masih ngalamin kali ya. Atau sebelumnya gitu. Ya. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih juga kawan-kawan di rumah. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Siapapun itu semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.